Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, NIM 21160200041, berasal dari Prodi Manajemen Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi presentasi dari mata kuliah Bahasa Inggris. Nah, presentasi menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar itu ada beberapa metode atau beberapa tata cara agar kita menyampaikan presentasi kita dengan baik dan benar. Pastikan dalam beberapa momen pasti akan ada momen di mana kita harus melakukan presentasi. Secara umum, presentasi adalah kegiatan berbicara di hadapan banyak orang untuk menyampaikan sebuah gagasan atau ide dengan maksud tertentu. Presentasi biasanya harus dilakukan dengan bahasa yang formal. Namun jika audien merupakan orang asing, orang yang melakukan akan menuntut membawakan presentasi dalam bahasa Inggris. Hal tersebut diperlukan karena bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang digunakan hampir di seluruh dunia. Nah, bagi Anda yang belum mengetahui tata cara presentasi dalam bahasa Inggris, simak ulasan berikut ini. Adapun tata cara dalam presentasi menggunakan bahasa Inggris, yaitu yang pertama greeting atau ucapan pembuka. Sebelum memulai presentasi, hal terpenting yang perlu Anda lakukan adalah greeting atau mengucapkan salam pembuka. Contoh greeting yang biasa digunakan ketika presentasi adalah "Good morning ladies and gentlemen, I would like to say thank you for you coming in my presentation. It's great to see you all. My name is..." Itu merupakan contoh dari pembukaan atau greeting. Yang kedua yaitu introducing. Dalam melakukan presentasi, setelah melakukan greeting, biasanya kita akan memperkenalkan diri. Nah, memperkenalkan diri ini menggunakan bahasa yang formal. Apabila melakukan presentasi secara kelompok, maka perlu juga untuk memperkenalkan anggota kelompok Anda. Adapun contoh-contoh introducing yaitu, "Let me introduce myself and my partner. I am Muhammad Iqbal and my partner is Boy. We are from Manajemen Perbankan Syariah." Atau menggunakan perkenalan diri sendiri kayak contohnya, "Let me introduce myself. My name is Muhammad Iqbal. I'm from Padang City. I born Padang Panjang City." Nah, setelah introducing dilakukan, kita akan memasuki state of the focus of the topic atau menjelaskan maksud dan tujuan presentasi. Setelah itu, state the focus of the topic atau menjelaskan maksud dan tujuan Anda melakukan presentasi. Contohnya, "In this opportunity, this chance, I would like to present about bla bla bla," atau menggunakan topik. Misalnya topik yang kita angkat yaitu contohnya pelajaran atau study gitu. Present about study gitu. Nah, pada langkah selanjutnya kita akan melakukan share the main content of presentation, yaitu menyampaikan materi presentasi. Pada tahap ini, Anda harus menyampaikan materi dengan menggunakan sequence atau urutan agar dalam proses penyampaian materi terdengar rapi. Contohnya, gunakan kata-kata transisi. First, I will explain to you about, atau gunakan kata-kata yang menunjukkan reason, contrast, or result, yaitu because of, since, but, however, although, in it, in addition, dan lain-lain. Atau gunakan contoh for instance, yaitu contohnya the explains are, the only explain of this space is bla bla bla. Yang kelima, pada langkah kelima ini kita akan memasuki question and answer, yaitu membuka sesi tanya jawab.
Beberapa kalimat untuk membuka sesi tanya jawab dalam presentasi bisa Anda jadikan referensi adalah sebagai berikut. This is the time to do this question to get clear information. Atau anybody would you like to ask? Atau you can freely ask question about this presentation. Nah, setelah itu kita akan melakukan kegiatan selanjutnya, yaitu make a summary atau menyimpulkan isi presentasi. Jika sesi tanya jawab telah berakhir, usahakan untuk menyampaikan sebuah kesimpulan yang singkat tetapi jelas dan mudah dimengerti. Beberapa ekspresi yang bisa Anda gunakan untuk menyampaikan kesimpulan adalah sebagai berikut. In conclusion atau in summary, so the point are, in short, the summarize, to sum up, dan lain-lain. Pada langkah selanjutnya, kita biasanya setelah menyimpulkan materi, yaitu closingan atau salam penutup di akhir presentasi dalam bahasa Inggris. Salam penutup di akhir presentasi. Sebuah presentasi tidak hanya dibuka dengan pembukaan yang bagus, tapi juga harus ditutup dengan salam penutup yang berkesan. Contoh, thank you for your kind attention to join the presentation. Atau thank you very much for your great attention, ladies and gentlemen. Atau thank you for attention. Jadi itulah beberapa langkah-langkah dalam melakukan presentasi menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar. Baiklah, sekian. Bila ada salah kata atau pengucapan, mohon maaf, dalam rangka pembelajaran diri serta memenuhi tugas dari mata kuliah bahasa Inggris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.